Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama, prinsip kerajinan bahan keras. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang membahas tentang prinsip kerajinan bahan keras, yaitu di sini siswa memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Amatilah benda kerajinan berikut ini. Contohnya seperti dompet dari aluminium, cobek dari batu, kemudian cangkir dari korek api yang dari kayu, kemudian ada meja dari akar kayu dan juga atasnya yaitu bongkahan kayu. Terus di situ ada rak-rak kayu. Nah, dari contoh-contoh ini merupakan wujud dari kerajinan berbahan keras. Ini merupakan contoh lain dari benda-benda kerajinan berbahan keras. Dan perlu kalian ketahui, ini terbuat dari kayu. Jadi, masih banyak lagi benda-benda kerajinan bahan keras yang ada di daerah. Dan ini biasanya untuk mengangkat kearifan lokal, maka setiap daerah mempunyai ciri khas kerajinan tersendiri. Contohnya di daerah Jepara. Jepara terkenal dengan ukir-ukirannya, sehingga mempunyai ciri khas sendiri pada kerajinannya. Contohnya almari dibuat ukir-ukiran, kursi dari kayu juga dibuat ukir-ukiran. Nah, contoh lain seperti di daerah Bali itu ada kerajinan dari batu. Contohnya itu setiap tempat-tempat pariwisata selalu ada patung-patung yang terbuat dari batu. Nah, masih banyak lagi contoh daerah di Indonesia yang terkenal dengan kerajinan bahan keras. Contohnya di Papua mempunyai ukiran kayu tersendiri, dan kayu yang dibuat pun adalah kayu pilihan, dan ukiran yang dibuat pun itu bisa bertahun-tahun. Jadi kalau kayu ukirannya itu pakai kayu pilihan dan ukirannya itu lama, maka nilai jualnya pun juga akan berbeda, yaitu mahal. Nah, adapun sifat kerajinan bahan keras ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau menambah keindahan suatu ruangan. Nah, produk kerajinan ini sebagai pelengkap yang berdasarkan kegunaannya dikelompokkan, yaitu untuk memperindah struktur bangunan, yang kedua sebagai nilai tambah dari penampilan sebuah benda, kemudian bisa juga merupakan pelengkap busana, contohnya seperti sabuk, atau gelang, atau kalung, atau bisa juga bros, dan lain sebagainya. Nah, ini selain sebagai fungsi hias, gitu ya. Kemudian juga bisa dibuat sebagai fungsi pakai. Fungsi pakai ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nih. Kemudian masih banyak lagi pokok bahasan yang akan kita bahas pada kerajinan bahan keras ini, yaitu bahan keras ini bisa juga atau terbuat dari bahan keras limbah organik dan anorganik. Nah, ini seperti pokok bahasan yang sebelumnya,
Ini bahan keras, juga ada yang dari organik dan anorganik. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya ternyata bangsa Indonesia itu kaya akan kerajinan. Dari kerajinan inilah mewujudkan suatu budaya. Dan budaya-budaya tiap daerah itu mempunyai ciri khas tersendiri. Dari sinilah keragaman Nusantara itu bisa kita rasakan. Ternyata dari Pulau Jawa itu punya ciri khas sendiri, Papua punya ciri khas sendiri, kemudian daerah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan pun mempunyai ciri khas sendiri. Itu. Dan untuk berbagai macam jenis produk kerajinan dari bahan keras alam sangat banyak dan bervariasi. Namun kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan jumlahnya masih terbatas. Dan dari materi pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menghasilkan suatu produk kerajinan yang berciri khas Nusantara, terutama yang ada di daerah kalian masing-masing. Prinsip kerajinan bahan keras. 1. Keunikan bahan kerajinan. Beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan seperti bahan lunak, bahan limbah, dan yang sekarang kita pelajari yaitu bahan keras. Selain keunikan bahan dasar, keunikan lainnya yaitu teknik yang digunakan untuk membuat kerajinan juga memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan kerajinan tersebut. 2. Keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Banyaknya produk kerajinan tidak lepas dari suatu ide yang berawal dari suatu pemikiran yang akan mewujudkan suatu cipta karsa atau suatu kerajinan. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan proses karya-karya ini dapat dipilah dari hasil karya keragaman nilai produksi kerajinan itu, yaitu terdiri dari 1. Produk dengan nilai fungsional. Contohnya yaitu keranjang dari rotan. Keranjang ini mempunyai fungsi untuk menaruh berbagai benda-benda. 2. Produk dengan nilai informatif. Dalam hal ini contohnya yaitu kerajinan dari pin yang terbuat dari kaleng. Dan masih banyak lagi contoh lain pin yang tidak harus dari kaleng saja. Yang ketiga, produk dengan nilai simbolik. Contohnya yaitu lukisan. Lukisan ini merupakan lambang atau simbolik suatu sejarah. Yang keempat, produk dengan nilai prestis. Contohnya yaitu tas dari kulit. Tas dari kulit ini mempunyai nilai kewibawaan tersendiri. 3. Aspek rancangan dalam produk kerajinan. Faktor-faktor permasalahan objektif sebelum perancangan. 1. Faktor teknis, yaitu terdiri dari
1. Metode produksi yang handal. 2. Penerapan daya mesin atau manual. 3. Tingkat kemahiran sumber daya manusia. 2. Faktor ekonomis, yaitu terdiri dari 1. Pemasaran yang tahan persaingan. 2. Sistem pemasokan atau distribusi. 3. Kebijakan penciptaan atau hak cipta. 4. Nilai jual dan keberadaan suku cadang. Di sini yaitu sumber daya, bahan dan alat. Dan yang kelima, selera masyarakat terhadap produk. 3. Faktor ergonomis terdiri dari 1. Kenyamanan, 2. Keamanan, 3. Kesesuaian, 4. Kepraktisan. 4. Faktor sains dan teknologi, yaitu terdapat unsur kebaruan atau temuan baru di sini yaitu inovasi atau modifikasi. Dan selanjutnya selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Kelima yaitu faktor estetika, di mana terdiri dari 1. Menampilkan bentuk keindahan. 2. Memiliki daya pikat. 3. Terjadi keserasian. 4. Penggarapan yang rinci atau detail. 5. Perupaan atau pewarnaan. Dan yang keenam, kesan atau gugahan yang ditampilkan. 6. Faktor kondisi lingkungan, yaitu terdiri dari nilai budaya dan kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dalam belajar dan ingat, tugas ada di deskripsi video. Sampai jumpa.